Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bapak dan Ibu yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Angela Demarici Frederica Intan Maharani, mahasiswa S1 Manajemen Angkatan 2019. Melalui video ini, saya akan menyajikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Keberagaman Gender Dewan Perusahaan terhadap Kinerja dan Risiko Perbankan di Indonesia, Variabel Moderasi Tata Kelola Perusahaan. Dalam penulisan skripsi ini, saya dibimbing oleh Bapak Profesor Dr. Edwardus Tandelilin, MBA. Yang pertama akan saya paparkan latar belakang dari penelitian ini. Topik keberagaman gender Dewan Perusahaan yang akan dibahas dalam penelitian ini bertolak dari salah satu Sustainable Development Goals yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2030, yakni kesetaraan gender dan representasi wanita dalam dunia ekonomi, politik, dan sosial. Namun data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan bahwa tingkat representasi wanita di tingkat lini atas maupun manajerial perusahaan cenderung menurun dibandingkan dengan tahun 2020. Tidak seperti di negara lain seperti Norwegia, Prancis, Jerman, dan Spanyol, negara-negara ini membuat regulasi terkait dengan perwujudan proporsi tingkat representasi wanita di tingkat lini atas dan manajerial perusahaan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan representasi wanita di lingkungan perusahaan. Padahal banyak penelitian di dunia akademis mengenai pengaruh keberagaman gender dewan perusahaan yang menyatakan bahwa keberagaman gender dewan perusahaan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, pengawasan, dan tingkat evaluasi yang lebih baik. Alasan mengapa sektor perbankan dipilih sebagai objek penelitian ini bertolak dari proyeksi pertumbuhan ekonomi dan kredit yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada Oktober 2022 lalu. Proyeksi yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7 hingga 5%, yang mana dapat mendorong pertumbuhan kredit sebesar 10 hingga 12%. Melalui proyeksi ini dapat diprediksi bahwa sektor perbankan harus mempersiapkan dalam menghadapi dampak yang akan muncul dari pertumbuhan permintaan kredit yang harus disalurkan. Pada penelitian ini, aspek tata kelola perusahaan dipilih sebagai variabel moderasi. Hal ini dikarenakan mekanisme tata kelola perusahaan dapat menginterupsi pengaruh dewan perusahaan terhadap kinerja dan risiko perusahaan. Dari latar belakang penelitian ini, dapat dirumuskan rumusan masalah penelitian bahwa terdapat kebutuhan studi pengaruh keberagaman gender terhadap kinerja dan risiko perbankan dengan konteks negara Indonesia, serta melihat dampak mekanisme tata kelola perusahaan terhadap efektivitas komposisi keberagaman gender Dewan Direksi. Pertanyaan penelitian yang pertama adalah, apakah keberagaman gender dalam jajaran Dewan Direksi berpengaruh terhadap kinerja perbankan di Indonesia? Yang kedua, apakah keberagaman gender dalam jajaran Dewan Direksi berpengaruh terhadap risiko perbankan di Indonesia? Pertanyaan penelitian yang ketiga adalah, apakah tata kelola perusahaan memoderasi pengaruh keberagaman gender dalam jajaran Dewan Direksi terhadap kinerja perbankan di Indonesia? Dan pertanyaan penelitian yang keempat adalah, apakah tata kelola perusahaan memoderasi pengaruh keberagaman gender dalam jajaran Dewan Direksi terhadap risiko perbankan di Indonesia? Tujuan penelitian ini yang pertama adalah menguji pengaruh keberagaman gender dalam jajaran Dewan Direksi terhadap kinerja perbankan di Indonesia. Tujuan yang kedua adalah menguji pengaruh keberagaman gender dalam jajaran Dewan Direksi terhadap risiko perbankan di Indonesia. Tujuan yang ketiga adalah menguji peranan tata kelola perusahaan sebagai pemoderasi pengaruh keberagaman gender dalam jajaran Dewan Direksi terhadap kinerja perbankan di Indonesia. Dan tujuan yang terakhir adalah menguji peranan tata kelola perusahaan sebagai pemoderasi pengaruh keberagaman gender dalam jajaran Dewan Direksi terhadap risiko perbankan di Indonesia. Bab 2, landasan teori dan tinjauan pustaka. Landasan teori yang pertama berkaitan dengan variabel dependen yang akan digunakan dalam penelitian ini. Variabel dependen yang pertama adalah kinerja perbankan yang diukur dengan rasio return on assets. Rasio return on assets dapat menunjukkan efektivitas perbankan dalam mengelola aset untuk menghasilkan keuntungan, serta menunjukkan kinerja faktor internal dan eksternal perusahaan dan dampak dari faktor-faktor tersebut terhadap perusahaan. Variabel dependen yang kedua adalah variabel risiko perbankan, yang mana diukur dengan rasio non-performing loan. Rasio ini akan menunjukkan profil risiko perusahaan perbankan yang mempengaruhi struktur modal dan kapasitas bank tersebut dalam penyaluran kredit. Rasio ini juga menunjukkan tingkat probabilitas kerugian yang mempengaruhi kesehatan bank. Landasan teori yang selanjutnya berkaitan dengan keberagaman gender, di mana keberagaman gender adalah keberagaman yang dapat memperbesar kemungkinan munculnya respon seperti prasangka, bias, dan stereotip. Keberagaman gender dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor sosial budaya, perekonomian, dan infrastruktur negara, di mana perusahaan itu beroperasi, serta faktor spesifik perusahaan yang berkaitan dengan karakteristik dan komposisi dewan perusahaan. Keberagaman gender justru dapat mempengaruhi diversifikasi sumber daya yang mana dapat memperkaya perusahaan dan juga mempengaruhi perusahaan dalam pengambilan keputusan berisiko.
Landasan teori yang selanjutnya adalah teori kebergantungan sumber daya yang dikembangkan oleh Pfeffer dan Salancik pada tahun 1978. Kebergantungan sumber daya perusahaan hadir dalam berbagai wujud, baik tangible maupun intangible, seperti bahan mentah, fasilitas keuangan, informasi, dan kebijakan dari pemerintah di mana perusahaan itu beroperasi. Dalam teori ini dijelaskan bahwa dewan perusahaan berperan sebagai penyedia dan pengelola sumber daya, dan selanjutnya diteliti kembali oleh Hillman dan kawan-kawan bahwa komposisi dewan perusahaan yang beragam ini dapat menciptakan cakupan hubungan yang semakin luas dan beragam bagi perusahaan. Burgess dan Taranau menjelaskan bahwa keberagaman ini ke depannya akan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, sehingga dewan perusahaan dapat menyumbang ragam gagasan dan strategi yang semakin luas bagi perusahaan. Penelitian Wall dan Ingley menunjukkan bahwa representasi wanita mendukung pencapaian tujuan perusahaan dengan membangun hubungan dengan lingkungan eksternal melalui peran strategis sebagai sumber keuntungan kompetitif perusahaan. Landasan teori yang selanjutnya berkaitan dengan variabel moderasi, yakni tata kelola perusahaan. Dalam penelitian ini, tata kelola perusahaan diukur dengan konsentrasi kepemilikan. Konsentrasi kepemilikan merepresentasikan pemegang saham terbesar yang berperan sebagai pihak eksternal, di mana konsentrasi kepemilikan ini dapat mengurangi potensi adanya konflik agen dengan prinsipal, meningkatkan efektivitas pengawasan, namun kedepannya dapat menimbulkan konflik baru, yakni konflik prinsipal-prinsipal. Penelitian ini akan menguji 4 hipotesis yang telah dikembangkan. Hipotesis yang pertama adalah keberagaman gender dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan di Indonesia. Hipotesis yang kedua, keberagaman gender dewan direksi berpengaruh negatif terhadap risiko perbankan di Indonesia. Hipotesis yang ketiga, tata kelola perusahaan memperlemah pengaruh positif keberagaman gender dewan direksi terhadap kinerja perbankan di Indonesia. Dan hipotesis yang keempat, tata kelola perusahaan memperlemah pengaruh negatif keberagaman gender dewan direksi terhadap risiko perbankan di Indonesia. Bab 3, metode penelitian. Di sini, populasi penelitian yang saya gunakan adalah perusahaan perbankan di Indonesia. Sampel penelitian yang saya ambil adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, di mana teknik pengambilan sampel ini adalah non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Periode penelitian yang akan diujikan pada penelitian ini adalah 2018 hingga 2022. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data panel dengan sumber data sekunder. Sumber data yang digunakan adalah laporan tahunan perusahaan, laporan keuangan perusahaan, dari Badan Thomson Reuters, Osiris Bureau Fundage, dan kanal berita dan publikasi di internet. Penelitian ini memiliki 2 variabel dependen dan 1 variabel independen. Variabel dependen yang pertama adalah kinerja perbankan yang diukur dengan rasio return on assets yang didefinisikan sebagai tingkat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dari aset yang sudah dimiliki. Lalu variabel dependen yang kedua adalah risiko perbankan yang diukur dengan rasio non-performing loan yang dapat didefinisikan sebagai proporsi kredit bermasalah dari keseluruhan kredit yang telah disalurkan bank. Variabel independen yakni keberagaman gender dewan direksi dengan pengukuran dummy variabel, di mana 1 apabila terdapat direktur wanita dan nilai 0 apabila sebaliknya. Keberagaman gender dewan direksi dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai komposisi dewan direksi dengan kehadiran direktur wanita sebagai penentu keberagaman gender. Penelitian ini juga memiliki 1 variabel moderasi dan 3 variabel kontrol. Yang pertama adalah variabel tata kelola perusahaan yang diukur dengan konsentrasi kepemilikan, di mana dapat didefinisikan sebagai persentase kepemilikan saham oleh 5 pemegang saham terbesar dalam perusahaan. Ukuran perusahaan selaku variabel kontrol pertama dapat didefinisikan sebagai total aset perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menciptakan keuntungan dan mengambil risiko. Variabel kontrol yang kedua adalah loan loss reserves, yang mana adalah cadangan kerugian yang disisihkan oleh bank untuk merespon penurunan nilai kredit yang telah disalurkan. Dan variabel kontrol yang terakhir adalah pertumbuhan kredit, yang dapat didefinisikan sebagai persentase pertumbuhan kredit yang disalurkan pada tahun T dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut adalah model pengujian hipotesis. Di sini, dalam penelitian ini terdapat 2 model pengujian hipotesis, yaitu untuk kinerja perbankan dan risiko perbankan. Bab 4, hasil dan pembahasan. Sebelumnya, saya akan mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan pada penelitian ini. Secara keseluruhan, jumlah observasi yang telah terkumpul adalah sejumlah 224 observasi, yang terdiri dari 47 perusahaan, 5 tahun observasi, dan sudah mengecualikan tahun observasi apabila pada tahun tersebut perusahaan tersebut belum terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Di sini sumber datanya untuk sumber data kuantitatifnya didapatkan dari laporan tahunan, Thomson Reuters, dan Osiris Bureau
Pengolahan data yang dilakukan untuk pengujian penelitian ini adalah Stata edisi ke-17. Kemudian, karena dalam kinerja perbankan dan risiko perbankan ini diujikan dengan model yang berbeda, jumlah observasinya pun berbeda karena outlier yang dibersihkan pun berbeda. Sehingga jumlah observasi model kinerja perbankan terdiri dari 46 perusahaan dari 5 tahun observasi dan dibersihkan dari data outlier sehingga berjumlah 215 observasi. Untuk risiko perbankan, jumlah observasinya ini terdiri dari 47 perusahaan, 5 tahun observasi, dan setelah dibersihkan dari data outlier, ditotalkan menjadi 221 observasi. Berikut adalah statistik deskriptif dari kinerja perbankan. Statistik deskriptif risiko perbankan akan dijelaskan sebagai berikut. Dari sini dapat dilihat bahwa variabel KGBOD atau keberagaman gender Dewan Direksi memiliki p-value 0,020 yang mana menunjukkan bahwa keberagaman gender Dewan Direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan, sehingga hipotesis yang pertama dapat diterima. Kemudian, variabel interaksi dari keberagaman gender Dewan Direksi dan tata kelola perusahaan memiliki p-value sebesar 0,026. Dapat diinterpretasikan bahwa tata kelola perusahaan memoderasi pengaruh positif keberagaman gender Dewan Direksi terhadap kinerja perbankan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa hipotesis ketiga dapat diterima karena variabel interaksi menunjukkan koefisien negatif. Yang kedua adalah untuk model risiko perbankan. Dari sini dapat dilihat bahwa variabel keberagaman gender Dewan Direksi memiliki p-value sebesar 0,000, yang mana dapat diinterpretasikan bahwa keberagaman gender Dewan Direksi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko perbankan, sehingga hipotesis kedua dapat diterima. Untuk variabel interaksi dari keberagaman gender Dewan Direksi dan tata kelola perusahaan memiliki p-value sebesar 0,000, yang mana dapat diinterpretasikan bahwa tata kelola perusahaan memoderasi pengaruh negatif keberagaman gender Dewan Direksi terhadap risiko perbankan. Hipotesis keempat juga dapat diterima. Bab 5, kesimpulan, keterbatasan, saran, dan implikasi. Kesimpulan penelitian yang pertama adalah keberagaman gender Dewan Direksi mempengaruhi kinerja perbankan di Indonesia secara positif. Kesimpulan penelitian yang kedua adalah keberagaman gender Dewan Direksi mempengaruhi risiko perbankan di Indonesia secara negatif. Kesimpulan penelitian yang ketiga adalah tata kelola perusahaan memperlemah pengaruh positif dari keberagaman gender Dewan Direksi terhadap kinerja perbankan. Kesimpulan yang keempat, tata kelola perusahaan memperlemah pengaruh negatif dari keberagaman gender Dewan Direksi terhadap risiko perbankan. Keterbatasan dari penelitian ini yang pertama berfokus pada Dewan Direksi saja. Yang kedua, penelitian ini hanya melibatkan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, penelitian ini belum melibatkan aspek tata kelola perusahaan yang lain. Dan keterbatasan yang terakhir adalah penelitian ini hanya terbatas pada lingkup negara Indonesia. Saran penelitian untuk penelitian selanjutnya, yang pertama, penelitian selanjutnya dapat melibatkan atau menguji pengaruh dari Dewan Komisaris. Yang kedua, penelitian selanjutnya dapat menganalisis perusahaan yang belum terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan melibatkan jenis bank yang lain seperti bank perkreditan rakyat. Yang ketiga, penelitian selanjutnya dapat menganalisis aspek tata kelola perusahaan yang lain. Dan saran yang terakhir, penelitian selanjutnya dapat menguji konsep penelitian yang sama dengan lingkup negara atau regional yang berbeda. Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh 3 pihak. Yang pertama adalah pihak praktisi yang dapat menggunakan penelitian ini untuk mempertimbangkan urgensi kebutuhan keberagaman gender Dewan Direksi berdasarkan konsentrasi kepemilikan saham dalam perusahaan dalam menentukan strategi kinerja maupun mitigasi risiko perusahaan perbankan. Pihak yang kedua adalah pemerintah yang dapat menggunakan penelitian ini untuk mempertimbangkan pembentukan regulasi kewajiban bagi perusahaan untuk memenuhi proporsi keterwakilan wanita dalam dewan perusahaan, khususnya dewan direksi, dan terkhusus untuk sektor perbankan maupun institusi keuangan lainnya. Yang ketiga adalah pihak investor, yang mana dapat menggunakan penelitian ini untuk memperhatikan konsentrasi kepemilikan dan komposisi gender dewan direksi sebelum melakukan investasi maupun divestasi pada perusahaan di sektor perbankan maupun di institusi keuangan lainnya. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Segala bentuk kritik dan saran akan dibutuhkan untuk mengembangkan dan memperbaiki penelitian ini ke depannya. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Saya Angela Demarici Frederica Intan Maharani pamit undur diri. Terima kasih.